Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk menyampaikan materi komunikasi bisnis mengenai presentasi bisnis. Kita sudah tahu tujuan komunikasi bisnis ada 3 secara umum: menginformasikan, memengaruhi, dan menjalin kerjasama. Mengapa presentasi bisnis penting dalam dunia kerja? Dunia bisnis terus berubah dan makin kompetitif. Keterampilan komunikasi menjadi penting untuk kesuksesan karir dan kemajuan perusahaan. Anda harus mampu mengomunikasikan ide, pemikiran, perasaan secara efektif dan efisien, secara lisan khususnya kepada pelanggan, vendor, rekan kerja, atau manajemen. Kunci keberhasilan dari suatu presentasi bisnis adalah perencanaan dan persiapan. Kita akan presentasi dalam waktu 15 atau 30 menit, tapi kita membutuhkan perencanaan yang 1 jam atau lebih. Karena apa? Karena kita ingin apa yang kita sampaikan itu betul-betul mewakili, ide-idenya mewakili dan tidak ada yang tertinggal. Kemudian persiapan, kita perlu mempersiapkan mental kita, juga mempersiapkan alat-alat pendukung yang mendukung kesuksesan dari presentasi kita. Tahap mengembangkan kemampuan presentasi ada 3, kita perlu persiapan, kita perlu perancangan, dan kita akan melakukan penyampaian, tahapan penyampaian. Dalam tahapan persiapan, kita harus memahami tujuan, tadi sudah disebutkan, kemudian kita memahami siapa audiens kita analisis audiens kita, dari kalangan mana mereka, kira-kira mereka tertarik atau tidak dengan apa yang kita sampaikan. Apakah ide-ide yang akan disampaikan begitu membuat mereka terpukau, atau justru mereka membuat mereka pesimis. Nah, itu perlu kita sampaikan di dalam persiapan. Dan kemudian yang utama juga dalam perancangan. Dalam merancang, kita akan menulis atau menyampaikan pesan bisnis itu secara lisan dengan struktur yang mudah dipahami. Pastinya struktur dari presentasi itu ada pendahuluan, ada isi, dan penutup. Dalam pendahuluan, kita akan menarik perhatian audiens dengan humor, dengan cerita, pengalaman pribadi atau orang lain, dengan data statistik, dan ketika sudah tertarik audiensnya, kita baru masuk pada isi. Ketika kita menyampaikan isi, kita harus menyampaikan secara detail dan lugas. Dan kemudian bagian penutup kita akhiri dengan suatu simpulan atau rekomendasi supaya mereka melakukan suatu tindakan atau menyetujui ide kita jika tujuan kita adalah mempengaruhi audiens. Dan kemudian dalam penyampaian kita harus juga memikirkan apakah kita akan menyampaikan secara dengan metode membaca, menghafal, atau on the spot, impromptu, secara langsung kita berbicara tanpa ada persiapan apapun, atau kita menggunakan catatan. Yang paling utama dan paling baik adalah yang menggunakan catatan. Secara profesional itu akan menunjukkan kredibilitas Anda, siapa diri Anda, ya, sehingga Anda dipercaya untuk dipercaya atas apa yang disampaikan oleh Anda. Jadi gunakanlah metode dengan cara menggunakan catatan. Dengan menggunakan catatan itu hanya menuliskan poin-poin penting dan kemudian kita menjabarkannya secara lisan, seperti itu. Kesimpulannya, kunci keberhasilan presentasi bisnis adalah belajar dan berlatih. Ambil kesempatan untuk menambah jam terbang Anda. Fokus pada persiapan dan perencanaan yang matang. Keberhasilan presentasi akan meningkatkan karir Anda dan meningkatkan reputasi perusahaan. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.